tangan kita, kita tutup mata kita, nanti Ken akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati kami dan pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Jadi undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita katakan lagi dari awal. Dan pun gunung-gunung beranjak, beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Saya kita katakan, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beri kemuliaan Tuhan. Satu pujian lagi judulnya Dalam nama Yesus. dan nama Tuhan Yesus pasti adalah kemenangan bagi kita semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus
silakan kalian untuk duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Karena meskipun musim selalu berganti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tak akan dari awal, karena meskipun musim berganti, kasih Tuhan tidak akan pernah berganti bagi kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya bagi setiap karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjaga kita, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Tuhan
apalagi kami, apalagi Victory Kids, adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menolong kami dan memberkati kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi adik-adik Victory Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids. Hari ini, pada minggu ini, yang akan membawakan firman Tuhan adalah Koko Timothy. Dan Koko Timothy akan membawakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7 tentang kapak timbul mengapung. Gimana sih ceritanya? Yuk kita langsung nonton aja ya. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menembangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." tetapi berkatalah abdi Allah. "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuat. Lalu katanya, "Ambillah." orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Shalom adik-adik Victory Kids, balik lagi sama Cica Lydia di sini. Dan kalian sudah menonton firman Tuhan dari Koko Timothy tentang kapak timbul mengapung. Ceritanya pada saat itu ada kumpulan nabi-nabi dan Nabi Elisa yang mau membangun rumah untuk mereka tinggali. Karena pada saat itu ketika kita mau memiliki rumah, kita harus membangunnya sendiri adik-adik. Jadi mereka memutuskan untuk memotong pohon-pohon supaya bisa dapat kayu dan mereka akan membangun rumah bagi mereka sendiri. Nah, cara mereka memotong pohonnya adalah dengan menggunakan kapak. Kalian bisa lihat gambar di sini, gambar kapak. Nah, mereka menggunakan kapak untuk memotong pohon-pohon mereka. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka memotong pohon-pohon itu menggunakan kapak, salah satu dari nabi tidak sengaja menjatuhkan mata kapak. Mata kapak itu adalah alat untuk pemotongnya. Jadi ibarat pisau itu tuh yang tajam-tajamnya supaya bisa kepotong. Nah, nabi itu menjatuhkan mata kapak itu ke dalam air sehingga mereka ketakutan karena kapak yang mereka pakai itu bukanlah milik mereka tetapi milik orang lain. Sehingga mereka ketakutan adik-adik. Dan pada saat mereka ketakutan, Nabi Elisa mengambil kayu dan melemparkannya ke dalam air tempat kapak itu jatuh. Seketika itu juga mata kapak yang tadinya tenggelam tiba-tiba naik adik-adik. Itu suatu mujizat bukan? Yang awalnya mereka sudah ketakutan, nabi-nabi sudah ketakutan. Ya bayangin aja kalau misalnya barang pinjaman orang lain, misalnya adik-adik pinjam pulpen dari teman tiba-tiba rusak, itu kan
bikin kita takut adik-adik. Apalagi ini mata kapak yang mereka juga lagi butuhin, sehingga kalau misalnya mata kapak yang nggak ada, mereka tidak bisa membangun rumah untuk mereka. Tetapi karena mujizat dari Tuhan, mereka bisa membangun rumah dengan kapak yang sudah mengapung lagi, ya sudah muncul di permukaan air. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang kita bisa pelajari adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengadakan apapun yang menurut kita mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, seperti yang Cica Lydia dan Koko Ken katakan pada pujian tadi, walaupun musim berganti, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita adik-adik. Apalagi bagi kita anak-anaknya yang setia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita, memberkati kita, dan menyertai kita apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki persoalan, kalau misalnya adik-adik butuh pertolongan, cukup serahkan segala kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa dan juga berusaha. Dan Cica Lydia yakin, Cica Lydia percaya Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai adik-adik senantiasa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga Cica Lydia, Koko Ken, Koko Timothy, dan adik-adik Victory Kids yang sedang beribadah bersama kami Tuhan, dapat beribadah dengan kondisi tubuh yang sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau mampu menolong dan menyertai kami semua anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 121 ayat 2. Sekarang Cica Lydia mau bagiin buat adik-adik kelas kecil dulu ya. Adik-adik kelas kecil yang berumur 4-7 tahun. Terdapat di Mazmur 121 ayat 2. A. Yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 21 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan untuk adik-adik yang berumur 8-12 tahun terdapat di Mazmur 121 ayat 2 yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cica Lydia yang ada di bawah sini. Ikutin terus program-program Victory Kids, karena di setiap minggunya Cica Lydia akan spin pemenang untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu ini, oke? Nah adik-adik, sekarang Cica Lydia mau spin pemenang untuk ayat hafalan yang sudah Cica Lydia berikan kepada kalian semua minggu kemarin. Nah, sekarang di sini sudah ada nama-nama adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Dan langsung aja kita spin yuk. 3, 2, 1. Siapa ya pemenangnya? Dan pemenangnya adalah Ken Cantika. Selamat kepada Cantika. Untuk Cantika, kau bisa kirim alamat kamu ke nomor Cica Lydia yang ada di bawah sini. Dan untuk yang lain, jangan bersedih, terus kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cica Lydia. Bye-bye. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Terima kasih.
Victory Kids sudah beribadah sama kami. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen di bawah kalau ada masukan dan saran, subscribe juga ke channel Gereja Victory dan share ke teman-teman kamu supaya kita semua bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita yang lain. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.